Hai, perkenalkan nama saya Diti Rustika dengan NIM 18113100025, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai iklim komunikasi organisasi. Nah, sebelum saya memasuki ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu iklim komunikasi organisasi. Nah, iklim komunikasi organisasi merupakan salah satu hal yang memegang peran penting di dalam kehidupan suatu organisasi. Kepuasan dalam kehidupan suatu organisasi merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama pihak organisasi, karena kepuasan komunikasi organisasi mempengaruhi perilaku orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut, sehingga nantinya organisasi dapat mengambil tindakan yang paling tepat untuk mengembangkan organisasinya. Nah, adapun iklim komunikasi organisasi menurut para ahli, yang pertama yaitu Tagiuri. Nah, iklim komunikasi organisasi adalah kualitas yang relatif abadi dari lingkungan internal organisasi yang di dalamnya oleh anggota-anggotanya, mempengaruhi tingkah laku mereka serta dapat diuraikan dalam istilah nilai-nilai suatu set karakteristik tertentu di lingkungan. Dan yang kedua, Hillregel dan Selkom mengatakan iklim komunikasi organisasi adalah suatu set atribut organisasi yang menyebabkan bagaimana berjalannya subsistem organisasi terhadap anggota dan lingkungannya. Yang ketiga, menurut Page dan Paules mengatakan iklim komunikasi organisasi terdiri dari persepsi atas unsur-unsur organisasi dan pengaruh unsur-unsur tersebut terhadap komunikasi. Jadi, iklim komunikasi memainkan peran sentral dalam mendorong anggota organisasi untuk mencerahkan usaha kepada pekerjaan mereka dalam organisasi. Dari sini dapat dikatakan bahwa iklim komunikasi organisasi memiliki pengaruh yang cukup penting bagi motivasi kerja dan merasa kerja pegawai dalam organisasi. Iklim komunikasi yang bersifat positif cenderung meningkatkan dan mendukung komitmen pada organisasi, dan iklim komunikasi yang kuat seringkali menghasilkan praktik-praktik pengelolaan dan pedoman organisasi yang lebih mendukung. Hal ini didukung pula oleh Sumirat Ardianto dan Suminar bahwa iklim komunikasi organisasi yang positif tidak hanya menguntungkan organisasi saja, namun juga penting bagi kehidupan manusia di dalam organisasi tersebut. Baik, selanjutnya ke pembahasan terakhir yaitu dimensi iklim komunikasi organisasi. Adapun dimensi iklim komunikasi organisasi menurut Page dan Paules dalam bukunya Komunikasi Organisasi. Yang pertama yaitu kepercayaan. Personil di semua tingkat harus berusaha keras untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang di dalamnya terdapat kepercayaan, keyakinan, dan kredibilitas yang didukung oleh pernyataan dan tindakan. Para pimpinan hendaklah berusaha membentuk kepercayaan di antara pengirim dan penerima pesan. Kepercayaan ini akan mengarahkan kepada komunikasi yang terbuka yang akan mempermudah adanya persetujuan yang diperlukan antara bawahan dan atasan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu pembuatan keputusan bersama. Para karyawan di semua tingkatan dalam organisasi harus diajak berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai semua masalah dalam semua wilayah kebijakan organisasi yang relevan dengan kedudukan mereka. Para pegawai di semua tingkatan harus diberi kesempatan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan manajemen di atas mereka agar berperan serta dalam proses pembuatan keputusan dan penentuan tujuan. Yang ketiga yaitu kejujuran. Suasana umum yang diliputi kejujuran dan keterus-terangan harus mewarnai hubungan-hubungan dalam organisasi, dan para pegawai mampu mengatakan apa yang ada dalam pikiran mereka tanpa mengindahkan apakah mereka berbicara kepada teman sejawat, bawahan, atau atasan. Yang keempat yaitu keterbukaan terhadap komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah menunjukkan arus pesan yang mengalir dari para atasan atau para pimpinan kepada bawahannya. Menurut Lewis, komunikasi ke bawah adalah untuk
Menyampaikan tujuan dan merubah sikap, membentuk pendapat, mengurangi ketakutan dan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi, dan mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang kelima yaitu mendengarkan dalam berkomunikasi ke atas. Yang dimaksud dengan berkomunikasi ke atas adalah pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memberikan balikan, memberikan saran, dan mengajukan. Baik, yang terakhir yaitu perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi. Personil di semua tingkat dalam organisasi harus menunjukkan suatu komitmen terhadap tujuan-tujuan berkinerja tinggi, produktivitas tinggi, kualitas tinggi, biaya rendah. Demikian pula menunjukkan perhatian besar pada anggota organisasi lainnya. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian maupun ucapan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.